Assalamualaikum, Ukti Ahi, serta yang terhormat dosen agama Islam saya, Bapak As'ad STAI MPD. Perkenalkan, nama saya Lira Ananda dengan NPM 2022215000342 dari kelas RF. Pada video kali ini saya akan menarasikan pemahaman saya terhadap materi sebagai berikut. Baik, akan saya mulai dari materi yang pertama. Baik, akan saya mulai dari materi pertama, yaitu akhlak. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata huluk, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perbuatan. Sedangkan secara istilah, akhlak itu merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kemudian, menurut tokoh Islam, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan sebuah pemikiran. Jadi, akhlak itu merupakan suatu sikap spontan ya. Kemudian, ruang lingkup akhlak itu ada ruang lingkup akhlak kepada Allah, ruang lingkup akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan, makna akhlak ini juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Kemudian, pembagian akhlak secara garis besar itu terdapat dua jenis akhlak. Yang pertama yaitu akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, dan akhlak al-mazmunah, yaitu akhlak tercela. Kemudian akhlak al-karimah itu merupakan akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam. Contohnya seperti sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, kemudian bijaksana, lembut, santun, dan masih banyak lagi. Kemudian ada akhlak mazmunah atau akhlak tercela tadi ya, yaitu merupakan akhlak yang tidak baik atau tidak benar menurut syariat Islam. Contohnya seperti sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad. Kemudian ada pembinaan dalam akhlak. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa akhlak ini merupakan suatu sifat yang sudah tertanam dalam diri manusia. Tentunya agar terbentuk akhlak yang baik, diperlukan sebuah pembinaan. Pembinaan akhlak dalam Islam ini adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, kemudian mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, serta sopan dan beradab. Ada 6 metode pembinaan akhlak dalam perspektif Islam. Karena metode ini diambil dari Al-Quran dan Hadis, serta dari pendapat pakar pendidikan Islam, yaitu memberi teladan, kemudian pembiasaan, nasihat, cerita, perumpamaan, serta ganjaran. Kemudian materi yang kedua itu tentang sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai isi dan sistematikanya. Menurut bahasa, Al-Quran berarti dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Dan berarti himpunan karena Al-Quran merupakan himpunan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam yang pertama. Al-Quran terdiri dari 30 juz serta 114 surah.
Sistematika Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia, baik di dunia dan akhirat, berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai akidah, yaitu harus diyakini oleh manusia. Yang kedua, petunjuk sebagai syariah, yaitu jalan yang harus diikuti oleh umat manusia untuk berhubungan dengan Allah serta sesama insan. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak, yaitu mengenai baik dan buruknya yang harus dihindari oleh manusia dalam kehidupan. Yang keempat, kisah-kisah umat manusia di masa lampau. Yang kelima, berita tentang zaman yang akan datang, seperti akhir zaman kehidupan manusia yang disebut sebagai akhirat. Kemudian yang keenam itu benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, serta yang terakhir yang ketujuh, hukum yang berlaku bagi alam semesta. Kemudian yang kedua itu ada as-sunnah atau al-hadis. Kata sunnah adalah satu kosakata bahasa Arab yang berarti perjalanan hidup yang baik dan buruk. Adapun fungsi as-sunnah yaitu menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang pertama, memberi perincian atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Yang kedua, memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang sekiranya masih bersifat umum. Kemudian, memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya ijtihad. Menurut kebahasaan, kata ijtihad ini berasal dari bahasa Arab yaitu jahada yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan. Artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dapat dihukum yang sama. Kemudian yang kedua itu ada istihan, yaitu fatwa atau pendapat yang dikeluarkan oleh seorang fikih atau ahli fikih, oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang ketiga ada maslahah atau mursalah, yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya zuduhuz zariyah, yaitu tindakan yang memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat manusia. Yang kelima ada istihab, yaitu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Kemudian yang terakhir itu ada urf, yaitu tindakan yang menentukan masih bolehnya sesuatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian materi ketiga yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Yang pertama itu mengenai pengertian dan konsep toleransi antar umat beragama. Jadi, pengertian toleransi secara umum ialah sikap saling menghargai, menerima, menghormati suatu keberagaman budaya. Sedangkan toleransi dalam beragama berarti memiliki sikap lapang dada akan seseorang untuk menghormati dan membiarkan para pemeluk-pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing. Kemudian adapun konsep dari bertoleransi tersebut dalam umat beragama menurut Islam, jadi Islam ini memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ya, ayat ke-6. Kemudian tentunya dalam kehidupan umat beragama akan selalu ada
yaitu problematika dalam mewujudkan suasana toleransi yang harmonis nih. Pasti selalu ada masalah dalam prosesnya. Salah satu yang sering terjadi adalah konflik antar umat beragama. Konflik agama biasanya terjadi karena adanya perbedaan konsep yang dijalankan oleh para pemeluk-pemeluk agama itu sendiri, yaitu munculnya suatu penilaian satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Biasanya ini menjadi pemicu konflik antar umat beragama. Adapun faktor-faktor lain yang dapat menjadi sebuah pemicu konflik, yaitu yang satu, masyarakat masih belum memahami ajaran agama atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya paling benar. Kemudian yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Kemudian yang keempat, kurangnya sikap saling memahami dan menghargai agama lain. Dan tentunya dari konflik-konflik yang ditimbulkan itu banyak sekali dampak negatif yang timbul, yang terjadi seperti misalnya timbulnya perpecahan dalam masyarakat hingga kerusakan pada lingkungan masyarakat. Maka dari itu perlunya diterapkan upaya pencegahan seperti menanamkan rasa kehormatan antara agama dan diadakannya gotong royong sesama. Kemudian ada pun upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi perlu dipahami bahwa makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kehidupan kedamaian yang penuh kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Pemberian edukasi mengenai pemahaman rahmatan lil alamin ini yang benar harus ditanamkan agar dapat membuka pandangan masyarakat terhadap segala kesalahpahaman yang terjadi pada setiap konflik di Indonesia maupun dunia yang mengatasnamakan Islam. Adapun cara menerapkan konsep rahmatan lil alamin ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mulai menerapkan sikap toleransi. Kemudian yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif, dan yang terakhir itu bisa peduli terhadap sesama. Kemudian materi yang keempat yaitu Islam dalam politik nasional. Yang pertama saya akan bahas mengenai pengertian politik Islam. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad di negaranya Madinah. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksudkan politik ini merupakan siyasah, yaitu mengatur segenap urusan umatnya, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umatnya. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana suatu penyempurnaan terhadap pengabdian kepada Allah. Tetapi Islam hanya menjadikan sarana dalam masalah kekuasaan. Seperti itu. Kemudian ada tujuan politik dalam Islam, yaitu yang pertama untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Sedangkan tujuan utamanya dari politik Islam tersebut adalah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari politik Islam. Ada 5. Yang pertama itu prinsip kedaulatan, yang dimana di sini dipandang sebagai dari rakyat untuk rakyat. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan,
yaitu selalu menegakkan keadilan, mana yang benar dan yang salah. Yang ketiga itu prinsip musyawarah dan ijma, yaitu menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan titik temu dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan dalam musyawarah itu sendiri. Kemudian yang keempat, adapun prinsip persamaan, yaitu sikap yang memandang seimbang sejajar sama rata antar sesama manusia. Yang kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, yang dimana negara bertanggung jawab atas seluruh kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama, sosial ekonomi, keamanan, serta ketertiban maupun keadilan. Yang terakhir itu yang keenam, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu perintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakatnya untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan atau mencegah perilaku buruk. Kemudian, adapun kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Peranan Islam dan umatnya tentu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan politik di Indonesia ya, baik masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Contohnya pada masa kolonial, Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme, sedangkan pada masa kemerdekaan, Islam harus berhadapan dengan suatu ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya, seperti itu. Kemudian Islam yang rahmatan lil alamin tentu sangat berperan dalam membangun politik damai. Andai kata bila seluruh umat Islam sejahtera, berarti Indonesia sejahtera. Berarti bila Muslim damai, berarti Indonesia damai. Seperti itu. Baik, itu dia. Alhamdulillah ya, narasi dari pemahaman saya. Jika ada salah kata dari penyampaian saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got my head out the sunroof, I'm blasting